sebelumnya Jokowi penipu, Jokowi pengkhianat. Itu kan begitu. Jadi itulah transaksi politik yang disebut, datang ya, maaf ya, kamu nanti saya kasih SP3. Nah, hukum di negara ini nggak boleh. Yang harus menjadi panglima itu adalah asas prosedur undang-undang, bukan kehendak dari Solo. Bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya nalar, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu, Bang Andi Aswan? Ya, itu kan gayanya dari Fauzinuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu. Jadi ini tuduhan kalau ini. Setiap lawyer itu semua ingin membebaskan kliennya, bahkan tanpa persidangan. Tapi tidak dengan melakukan pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan itu sudah kami tahu, jejaknya sudah lama. Tetapi kami tetap melindungi. Tapi tiba-tiba dibuka sendiri oleh kubu mereka. Ini yang dilihat. Ya, jadi kan begini. Dia tuduhkan, coba katakan licik Pak Jokowi atau apa. Ya, apa sih untungnya Pak Jokowi kayak untuk ini? Pak Jokowi sudah katakan kita pengadilan kok, silakan. Tapi ini kan ada yang namanya sosok dari sisi humanisme kemanusiaan. Dan itu bukan permintaan Pak Jokowi, bukan permintaan dari relawan. Itu permintaan dari tersangka ini dengan kondisi masalah kesehatannya. Ya kan? Bukan, apa sih untungnya buat Pak Jokowi? Apa sih? Kan nggak ada. Silakan kita maju kita ke pengadilan. Tapi sedikit saja tadi menanggapi dari penjelasan Mbak Maria, apakah memang RJ ini sudah ada ketetapan hukumnya, sudah ada pengadilannya begitu dengan dikeluarkan? Saya tidak sampai masuk ke sana, itu adalah tim kuasa hukum kalau bicara itu. Yang saya lihat di sini adalah posisi dari Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang menerima permintaan RJ, bukan dari Pak Jokowi. RJ itu adalah dari sebelumnya Jokowi penipu, Jokowi pengkhianat. Itu kan begitu. Jadi itulah transaksi politik yang disebut, datang ya, maaf ya, kamu nanti saya kasih SP3. Nah, hukum di negara ini nggak boleh. Yang harus menjadi panglima itu adalah asas prosedur undang-undang, bukan kehendak dari Solo. Bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya nalar, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu, Bang Andi Aswan? Ya, itu kan gayanya dari Fauzinuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu. Jadi ini tuduhan kalau ini. Setiap lawyer itu semua ingin membebaskan kliennya, bahkan tanpa persidangan. Tapi tidak dengan melakukan pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan itu sudah kami tahu, jejaknya sudah lama. Tetapi kami tetap melindungi. Tapi tiba-tiba dibuka sendiri oleh kubu mereka. Ini yang dilihat. Ya, jadi kan begini. Dia tuduhkan, coba katakan licik Pak Jokowi atau apa. Ya, apa sih untungnya Pak Jokowi kayak untuk ini? Pak Jokowi sudah katakan kita pengadilan kok, silakan. Tapi ini kan ada yang namanya sosok dari sisi humanisme kemanusiaan itu. Dan itu bukan permintaan Pak Jokowi, bukan permintaan dari relawan. Itu permintaan dari tersangka ini dengan kondisi masalah kesehatannya. Ya kan? Bukan, apa sih untungnya buat Pak Jokowi? Apa sih? Kan nggak ada. Silakan kita maju kita ke pengadilan. Tapi sedikit saja tadi menanggapi dari penjelasan Mbak Maria, apakah memang RJ ini sudah ada ketetapan hukumnya, sudah ada pengadilannya begitu dengan dikeluarkan? Saya tidak sampai masuk ke sana, itu adalah tim kuasa hukum kalau bicara itu. Yang saya lihat di sini adalah posisi dari Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang menerima permintaan RJ, bukan dari Pak Jokowi.